dijadikan anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuki bab yang ke-13, yaitu tentang babul hakul jari, bab tentang hak terhadap tetangga, yang mana kemarin kita coba menyelesaikan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, dan juga hak serta kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Rais as-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, hadatsana al-faqih Abu Ja'far qala hadatsana Ali bin Muhammad al-Waraqi qala hadatsana an Abi Abdurrahman al-Habali an Abdullah bin Umar wa ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun la yanzurullaha ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Sab'atun, ada 7 golongan, 7 orang, la yanzurullaha ilaihim, yang mana Allah tidak akan melihat kepada mereka. 7 kelompok, 7 golongan, 7 orang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan kepada mereka. Allah tidak akan memberikan rahmat dan tidak akan menyelamatkan kepada mereka. Wa yaqulu lahum, dan Allah mengatakan kepada 7 golongan itu, udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu ke dalam api neraka, ad-dakhilina, bersama orang-orang yang masuk di dalamnya, al-fa'ili, yang melakukan, al-maf'uli, yaitu yang mengikuti perlakuan orang-orang ahli neraka. Jadi ada 7 golongan orang-orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya, dan mereka bahkan diperintahkan oleh Allah untuk masuk bersama orang-orang penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Siapakah mereka? Pertama, yakni liwaqtatu, yaitu orang yang liwat. Liwat itu bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia adalah sodomi. Itu namanya liwat, sesama jenis yang berhubungan sesama jenis, namanya liwat. Pakai tok, ya. Jangan pakai hiwala. Kalau pakai hiwala lewat, itu liwat, pakai tok. Pertama, bahkan hari ini digalakkan, ya, terutama di Belanda, Swiss, pernikahan antar jenis. Jago aja kalau dilihatin jago lainnya lari. Ini manusia malah dilegalkan. Yang kedua, orang yang tidak akan dilihat dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diselamatkan,
wan nakihu yadahu, orang yang nikah dengan tangannya. Kalau dalam bahasa sekarang onani, masturbasi. Jadi nikah dengan tangan sendiri. Yang kedua, wanakihul bahimatu, orang yang nikah atau memperkosa hewan, walaupun cecak. Ada? Enggak ada ya, walaupun cecak. Pokoknya yang nikahin hewan. Yang ketiga, dia tidak bakal dilihat oleh Allah. Yang keempat, warna dihul mar'ati fi duburiha, orang yang menggauli istrinya dari tuburnya. Haram hukumnya. Selain dubur silakan bismillah. Tapi kalau lewat dubur haram hukumnya. Yang kelima, wajibul mar'ati wa banataha wazani. Yang kelima, orang yang menyetubuhi istri maupun anaknya. Istrinya disetubuhi, anaknya juga disetubuhi. Kalau lihat di berita ya, ada. Perasaan sebenarnya ada. Beritanya beda-beda, tempatnya beda-beda. Kiamat. Ya, makanya buru-buru nikah. Yang keenam, wazani bi khalilati, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Terbaru ya di YouTube. Banyak kan? Saya tahu. Punya YouTube. Tahu. Itu kagak bohong. Wasabihu, dan yang ketujuh yang terakhir, al-muaddi jarruhu yu'alli annahu nas illa ayyatuba bisyurutiha. Yang ketujuh, izin pas kecil. Iya, silakan bebas Ustaz. Kan soal izin. Itu dikatain aliran bid'ah. Kelihatan muda Ustaz. Asik. Ya, kalau pakai motor di jalur yang pakai helm, nggak pakai helm dosa. Karena itu dibuat untuk keselamatan. Keselamatan dosa. Helm. Yang ketujuh, yang tidak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disuruh masuk ke dalam neraka, yaitu orang yang menggunjing, yang menyakiti tetangganya. Yu'alliluhu, termasuk adu domba, yang melaknatnya. Illa ayatuba bisyurutiha, kecuali ketujuh itu tadi sebelum meninggal mereka bertobat dengan syarat-syarat tertentu. Jadi nggak ekstrim nggak di sini, ya. Tadi habis ngomongin tetangga tobat sama Allah, tapi harus minta maaf sama tetangga. Kalau tobat doang sama Allah, kagak minta maaf pada tetangganya, berarti tidak memenuhi syarat. Gitu maksudnya. Ya. Allah. Kita yang nggak mau. Gimana Pak? Kalau kita minta maaf tapi dia yang nggak mau. Iya.
Kalau kita sudah minta maaf terus orangnya tidak memaafkan, maka hak kewajiban bapak terhadap orang tersebut sudah gugur. Makanya kalimat yang menyesatkan tidak ada maaf bagimu itu sebenarnya salah. Allah saja maaf. Kan ciri-ciri orang yang bertakwa, wal afina anas, memaafkan terhadap orang lain. Itu ingat ya. Nah, karena ini bab tetangga, maka banyak berbagai macam istilah perbedaan para ulama tentang definisi tetangga. Dalam ilmu fikih kita selalu melihat bahwa tetangga itu adalah man fi simani wa yamini arba'ina baitan. Jadi kanan kiri belakang depan 40 rumah. Itu berdasarkan hadis. Walakin nahu dhaifun, akan tetapi hadis itu dhaif, artinya lemah. Kata Imam Mawardi, bagaimana mungkin kedudukan hadis ini sahih, sedangkan para masyayikh, sedangkan para ulama mempermasalahkan. Berarti kondisi atau syarah hadis tersebut dhaif. Yang kedua yang dinamakan tetangga adalah orang yang bangunan rumahnya satu jengkal itu hampir nempel dengan rumah kita. Itu tetangga. Yang ketiga, ada kaul para ulama mengatakan tetangga adalah orang yang kita kenal dimanapun dia tempatnya, yang penting masih dalam konteks satu kampung, satu negara. Itu kategori tetangga. Kaul yang keempat, kaul itu menurut para ulama, tetangga adalah di ajlil urfi, diukur sesuai dengan adat kebiasaan daerahnya masing-masing. Ini yang dipakai oleh para ulama. Minimal tetangga itu adalah orang yang kita tahu dan masih dalam satu kampung. Sehingga kalau merujuk dalam hadis yang dhaif, 40 rumah dari rumah kita, kanan kiri belakang, di luar kita kenal, kita tahu, biasanya satu kampung. Kalau di kampung jelas kita kenal, tapi kalau di kota, gue tuh orang tetangganya lahiran aja kita nggak tahu. Tahu-tahu habis terjadi diundang akikah, ambilnya kapan? Nggak pernah lihat diundang akikah, itu udah di kota. Itu kaget. Nah, yang hebat lagi tetangga kita adalah orang yang kita kenal ketika dia datang menuju sholat berjamaah. Ini tetangga kita semua. Masya Allah. Jadi yang lebih kaul yang lebih asal, yang lebih sahih adalah tetangga itu di samping juga dari kaidah fikih 40 rumah, dari kanan depan belakang rumah kita, dan diukur dari uruf, adat kebiasaan, dan yang penting kita kan kenal. Minimal orang sekelurahan Menteng atas yang kita kenal, dialah tetangga kita, ya, dialah tetangga kita. Ini hak terhadap tetangga. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua,
Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala hadatsana Abdul Qasim dari Abdul Qasim Abdurrahman bin Malik Asy-Syabadi. Qala hadatsana Al-Faris bin Mardabiyah. Qala hadatsana Muhammad bin Fudail. Qala hadatsana Muhammad bin Ubaid. Hadatsana Ibrahim hadatsana Abu Muawiyah Al-Bashiri Salman an Abdullah Al-Abadi Ibnu Ishaq An-Sobah. Dilihatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya. Rasulullah bersumpah, la yuslimu abdan, tidak akan selamat seorang hamba hatta yusallimun nasa min qalbihi, sehingga selamat manusia min qalbihi dari hatinya, walisanihi dan lisannya, wayadihi dan tangannya, wala yu'minu abdan, dan tidak beriman seorang hamba hatta ya'mana jarahu, sehingga merasa aman tetangganya, biwathiqahu, dengan gangguannya. Qulna ya Rasulullah, apa itu biwathiqahu ya Rasulullah? Qala ghusyati wa zulmati, yaitu membencinya, menggunjingnya, dan menzoliminya. Jadi menurut hadis ini, ukuran Islam seseorang akan selamat kalau dia dapat menyelamatkan dengan hatinya, dengan lisannya, dan tangannya terhadap manusia lain. Dan iman seseorang tidak termasuk orang yang beriman kalau dia belum memberikan rasa aman terhadap tetangganya. Masya Allah ya. Kalau surat Al-Insan, tetangga itu masuk dalam kategori nomor 4 di dalam untuk beribadah kepada Allah. Bismillah tusyriku billahi syai'an, jangan menyekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, harus menyantuni kerabat dan anak yatim. Yang keempat, harus mengasihi tetangga. Ukurannya nomor ya. Allah yang memerintahkan. Jadi tolak ukurnya, kalau ada tetangga selalu ribut, maka imannya belum sempurna, belum dikatakan orang itu beriman. Kalau tetangganya masih belum rasa aman. Bahkan sampai dalam hadis yang lain ya, urusan tetangga biasanya dalam hal masakan ya, jangan pernah menyakiti tetanggamu walaupun dengan baunya masakan ya. Masya Allah, sering begitu ya. Tetangga makan jengkol kita tahu baunya doang. Tetangga habis pulang liburan ke puncak, bau durennya doang. Masya Allah. Pagi kagak. Gak boleh begitu ya. Kalau mau pakai duren yang baunya tidak keluar ya, duren-durenan. Itu gak boleh.
Mana Pak? Allah Kandungan kan. Qala. Itu gitu ngeribu. Dan melanjutkan hadis Rasulullah SAW, haramatul jari ala jari ka haramati bihi. Nih, makanya ini patokan kita ya, Iya. paling singkat. Betul. Haramatul jari, kehormatan tetangga. Alal jari atas tetangga yang lain. Kahormati umihi, seperti kehormatan ibunya. Artinya kalau kita nyakitin tetangga sama dengan nyakitin ibu. Kalau kita menyayangi tetangga sama dengan menyayangi Ibu. Kalau teman kecil termasuk non-muslim. termasuk non muslim. Oh. Nanti dijelaskan. Ya. Ya, termasuk non muslim. Tangganya ngekos orang ngekos kan Kagak apa-apa. Ya. sama aja. Di hadapan Allah semuanya ngekos. Di hadapan Allah semuanya ngekos. Jadi jangan pesimis lah, jangan ngekos ya. Karena di hadapan Allah semuanya ngekos. Contoh, bagaimana nggak menghormati diri? Kalau kita berbuat baik sama tetangga kita, pasti yang diangkat kebaikannya adalah orang tua kita. Alhamdulillah, anaknya Bu Haji itu tuh di sana baik banget sama tetangga. Kira-kira bener nggak begitu? Betul banget. Ya. Dan sebaliknya, kalau dia jahat sama tetangga, masya Allah, anak siapa tuh? Padahal anaknya Bu Haji ya, tapi anaknya begitu. Kira-kira kehormatan ibu ke bawah nggak? Ke bawah. Namanya buyut. Masya Oh, Allah. tenang. Nah, nanti ada kaitannya dengan tetangga, walaupun tetangganya non Muslim. Dan dilanjutkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Yusuf, qala hadatsana Abu Muawiyah dari Muawiyah an Mujahid qala Abdullah bin Umar bin As li gulamihi. Abdullah Umar bin As li gulamihi selalu menyampaikan kepada punakawan. Punakawan itu bisa keponakan, bisa pembantu, bisa asisten. Idbahi syatin wa at'amu jaron al-yahudiyah. Wahai punakawan, apabila engkau memotong kambing, wa at'amu jaron al-yahudiyah, maka berilah makanan, ya, daging itu kepada tetangga yang Yahudi. Masya Allah. Summa tuhaddisu sa'atan, kemudian di lain waktu faqala ya gulamu idza dabakhta syatan fatimu jaron al yahudiyah. Apabila engkau memotong hewan, maka berilah makanan atau dagingnya kepada tetanggaku yang Yahudi. Masya Allah. Faqala al-ghulam, sampai-sampai punakawan itu berkata, qad adaitana bi jarika hadal yahudiyah. Bosan Tuhan ngomong selalu masih tetangga yang Yahudi terus, sampai-sampai dia bosan. Ya. Setiap dapat makanan jangan lupa berikan tetanggaku yang Yahudi. Dapat durian jangan lupa kasih, ya, durian tetanggaku yang Yahudi. Faqala Abdullah bin Umar
wa waihaka, celaka engkau. Kata Umar bin As ketika ngeluh kawannya, celaka engkau. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jarri hatta donana annahu sayurithu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yazal yusina, jangan kau lupakan, aku wasiatkan kepadamu, bil jari, tetanggamu, hatta donana annahu sayurithahu, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga termasuk orang yang mewarisi warisanku. Tetangga ya, tetangga. Kira-kira kalau kita punya tetangga, kanan kiri tetangga kita orang Yahudi dan Nasrani, kita jahat sama mereka, kita nggak berbuat baik sama mereka, rumah kita kebakaran, kira-kira yang tolong duluan siapa? Tetangga. Itulah buktinya dan fungsinya sebagai hak tetangga. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Syarih Al-Ka'abi, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaro, maka muliakanlah tetanggamu. Wa man kana yu'minu wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Jaizatuhu yauman wa lailan, dan berhak bagi mereka setiap hari dan malamnya, wa diyafatun salasatun ayyamin, dan kalau tamu berhak sampai 3 hari. Wa ma kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah, apabila lebih daripada 3 hari maka dihukumi dengan sedekah. Ini kalau tamu itu batasannya 3 hari, kita punya kewajiban menjamu totalitas ya terhadap tamu itu selama 3 hari. Bahkan hadis ini juga menjadi rujukan kalau pengen tahu bahwa tamu kita orang baik, kalau kita pengen tahu teman kita orang baik, kalau kita pengen tahu temannya anak kita baik, maka lihatlah 3 hari di dalam kehidupannya, apakah dia meninggalkan sholat atau tidak. Itu selama 3 hari. Banyak patokannya 3 hari. Kita aja marahan jangan lebih dari 3 hari. Angkanya 3 hari. Jadi pertama, makanya ada kebiasaan orang jahiliyah
yang menjadi syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW di Saudi Arabia, walaupun sebelum datang baginda Nabi besar Muhammad SAW ada perilaku jahiliyah yang dijadikan syariat. Salah satunya adalah memuliakan tamu. Di sana itu Saudi Arabia, cara memuliakan tamu memang hebat. Sampai-sampai kalau tamunya pun menceritakan tentang, mohon maaf, dainul hutang, maka jahiliyah itu akan membayar. Nah, enak. Itu tradisi jahiliyah, tapi dijadikan syariat. Termasuk di sini daifah. Makanya ada dua hadis. Ya, yang pertama ad-daif kal mulk, tamu itu seperti raja, 3 hari aja. Jadi kalau tamu dari jauh tawarin mau makan apa, sukanya makan apa. Kalau makan mau diurut, iya kalau bisa begitu, ya diurut. Hidupnya di kasur yang indah dan empuk. Nah, kalau datangnya punya teman tinggalnya di masjid, ya udah tidurnya di masjid aja. Jangan sok-sokan, wah tinggal di hotel aja, saya yang di masjid. Walaupun bisa seperti itu juga bagus. Makanya yang berunding kepada kita tak tahu. Nah, ada lagi ad-dhaif kalmayit. Tamu itu seperti mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, jangan hari ini. Nanti 3 atau 4 hari ke depan akan kembali. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Bisa. Ya, tapi dengan akhlak yang baik. Daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya silakan. Walaupun sekali lagi diukur dengan keimanan dan ketakwaan kita, ya, diukur dengan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau pahala kita bisa memuliakan, insya Allah kita termasuk orang yang menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari adalah Hasan al-Basri qala qila ya Rasulullah ma haqqul jari 'alal jari. Ya Rasulullah, hak apakah hak tetangga atas tetangga yang lain? Ini hak-hak bertetangga. Rasulullah SAW qala in istaqarrat doa afrodatuhu. Pertama, kita harus mempunyai kebersamaan atau ridho yang menimpa terhadap tetangga kita. Ikut senang, ya. Alhamdulillah tetangga saya baru saja beli Alphard. Bahagia, senang gitu. Datang, selamat ya Pak. Mudah-mudahan Alphardnya bermanfaat. Terkesan tuh kalau kayak gitu. Begitu yang ngomong pulang terus batuk-batuk, tetangga yang punya Alphard datang.
Sakit ya bapak? Iya. Mau saya anterin ke rumah sakit. Ya, Pak. Kalau punya kendaraan, naik mobil saya. Itu begitu. Pertama, harus senang melihat tetangganya enak banget punya tetangga gini. Wa idda'aka ajabtahu, apabila tetangga muda maka kita wajib mendatanginya walaupun lewat WA gitu ya. Karena diundang sama tetangga, kita wajib hadir. Wa in marada addatuhu, apabila dia sakit kita harus menjenguknya. Kita udah hafal ya, tetangga sakit langsung buru-buru menjenguk. Wa in ista'ana bika aknatuhu, apabila kita punya kemampuan, aknatuhu, kita harus membantunya tanpa diminta. Yang punya kendaraan, pinjemin dia kendaraan aja. Masya Allah. Seringkali juga urusan kunci yang namanya tetangga, kunci obeng juga kalau benerin nggak ada kan pinjem tetangga punya kunci kan gitu. Kemudian wa in asobathu musibatun uzaitahu, apabila tetangga tertimpa musibah, anzaitahu, kita harus menghiburnya. Ya, sabar ya, insyaallah nanti ini mungkin ujian dari Allah, nanti akan diganti yang lebih baik. Wa in asabahu khairan hanaituhu, tapi tadi yang di atas. Apabila tetangga kita diberikan anugerah keberkahan oleh Allah yang melimpah, hanaituhu, kita harus merasa bahagia. Wa in mata syahiduhu, apabila tetangganya meninggal, kita harus menyaksikan. Wa in ghaba hafadtuhu, dan apabila tetangganya tidak ada, sedang bepergian, hafidtuhu, kita harus menjaganya. Tetangganya pergi jalan-jalan, kebetulan begitu pergi jalan-jalan dia banyak jemuran, pas turun hujan, pas mau turun hujan kita ngangkatin jemuran sendiri, nengok di samping ada jemuran tetangga. Kalau kita diangkatin atau kagak? Diangkatin ya, diangkatin. Tuh, ya. Kan biasanya yang di rumah ibu-ibu nih. Tapi kalau yang bahaya itu bapak yang di rumah mau ngangkatin, ya, jemurannya isinya pakaian perang semua. Ini juga jadi fitnah. Yang salah siapa nih? Yang salah bapak kagak kerja di rumah, karena yang kerja istri. Gitu. Astagfirullah. Ribet hidupnya tuh ternyata ya. Ada keran ngalir terus ke tangganya, lupa gak dimatiin, tanpa diminta dimatiin. Banyak hal-hal yang tidak ada aturan tapi secara naluri itu menjadi sunnatullah. Yakni manaziluhu, yaitu rumahnya kita jaga.
rumahnya kita jaga. Wala tu'atihi bi qitarin qaddarikan, dan menjaga sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau kita mau meninggalkan rumah, kita sampaikan kepada tetangga kita, biar tetangga kita tahu, tetangga kita menjaga. Besok kalau ada apa-apa, yang ditanya yang pertama kali diinvestigasi adalah tetangga, tentang keberadaan rumahnya yang ditinggalkan. Dari saya. Ya, udah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam begitu kompleks dan global, sampai-sampai hal yang sekecil pun dalam urusan tetangga harus diatur, karena agar tercipta rahmatan lil alamin, tiada lain agar menciptakan ketenangan dalam hati sanubari setiap manusia. Karena hati itu sebagai pusat puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau khusyuk beribadah kepada Allah kalau dalam hatinya ada penyakit? Bagaimana dia akan istiqomah dalam beribadah kalau hatinya memiliki rasa dengki? Dan semuanya itu dikatakan sebagai penyakit hati. Kalau kita sudah tahu hak-hak tetangga satu dengan yang lain, insya Allah dalam kompleks rumah dan tetangga kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita lanjutkan di Jumat yang akan datang. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.